Ya pergaulannya ya harus hati-hati, soalnya kan Western values gitu kan. Jadi gimana biar kita nggak bisa ikut terpengaruh gitu. Baik, asal kita sendiri baik, budi luhur. Ya, insya Allah mereka juga ngerti lah. Oke, jadi dimanapun berada pokoknya budi luhur itu penting banget ya ternyata ya. And then Thursday there's also another pengajian. Saturday there's also another pengajian. That's the main name. I'm like, Handful. Iya, happy banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back podcast Indonesia Juara. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Perkenalkan hari ini sebagai host saya Dom Abdul Aziz. Kali ini di podcast Indonesia Juara kita kedatangan teman-teman yang sekarang lagi stay di Australia. Kebetulan mereka adalah generus dari Indonesia yang lumayan lama pindah ke sana dan ternyata di sana juga tetap bisa ngejalanin kehidupan sebagaimana generus LDI yang ada di Indonesia. Cuman secara otomatis pengalaman dan juga tantangannya pasti berbeda-beda. Teman-teman yang ada di rumah, kita mungkin akan kenalan satu persatu dulu sama mereka yang ada di sini, mulai dari pojok dulu. Halo, boleh namanya siapa? My name is Asia Mahfudha. I'm from Sydney, Australia. Sebelahnya? my name is Alifia Azahra Umar. I'm from Canberra, Australia. My name is Rifkin Rufaizi and I am from Perth, Australia. And then the last. My name is Dashiel Haniman and I'm from Melbourne. Oh, ternyata kalian berempat ini meskipun di Australia ternyata beda-beda tempat ya. Terus kalau misalnya di sana perbedaan tempat dari jarak masing-masing kota ini jauh atau hanya terbatas 1 jam 2 jam? Lumayan jauh. Kalau dari Asia sendiri ke siapa? Olivia. Kalau mungkin dari Mbak Asia ke saya tuh paling dekat. Tuh sekitar kalau naik mobil mungkin 3 jam. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, gimana di sana pertama kali rasanya bisa balik lagi ke Indonesia setelah beberapa lama nggak balik ke Indonesia, gimana rasanya? Untuk siapa tadi? Rifki, gimana Rifki rasanya Ki? Saya termasuk udah lama gak datang balik ke Indonesia, terutama karena COVID kemarin. Jadi terakhir ke Indonesia itu tahun 2019, insya Allah tahun 2019. Jadi udah sekitar 4 tahun lah gak ke Indonesia. Nah, datang ke sini ya agak shock lah istilahnya. Cultural shock karena udah kebiasa di Australia, jadi datang ke sini terus caranya bagaimana orang-orang di sini bergaul dengan kita itu agak kadang kayak gini ya. Iya. Tapi ini menarik ya untuk kita bahas kayak culture shocknya yang kayak kerasa banget perbedaannya between antara Australia sama sini tuh gimana? Menurut saya sih kalau di sini ada murid-murid kita yang sangat forward lah, minta tanda tangan, minta foto. Gitu ya. Jadi kita merasa undeserving gitu. Kita kan istilahnya ya generus-generus biasa istilahnya di sana. Kita terus kita bergauli seperti itu, kita di treat seperti itu, jadi ya kaget lah, kita nggak expect penyambutan seperti itu. Oke. Untuk Dash sendiri gimana rasanya akhirnya bisa balik ke Indonesia, atau mungkin lebih spesifiknya kita ke Gadimangu ya. Sebelumnya udah ngebayangin nggak pertama kali dapat invitation gitu ke sini, apalagi disuruh ngisi ngaji gitu, pernah ngebayangin nggak bakal ini terjadi? Enggak. Jadi story-nya saya pas lagi main game di telepon sama pengurus yang di sana dan bener Dash, are you available dari tanggal ini sampai tanggal ini ke Gading? I'm like, what?
I was like, Sensei, let me finish my game first. Ya, terus habis game terus bilang oke ya insya Allah. Terus dia bilang ke Gading. Terus ya emang I didn't expect it, ya. I didn't expect it nothing at all ya. Tapi Sementara kalau misalnya di sana pelajar ngaji sudah nggak sih? iya Ngajar ya. lanjut. Jadi nggak kaget ya kalau misalnya di sini disuruh ngajar. Cuman menurut yang Rifki bilang tadi kayak pada minta tanda tangan ya. Kalau di sana kalau ngaji kan nggak pada minta ya. Kalau Asia sendiri gimana? Ada nggak yang dari cewek ngerasa culture shocknya yang kayak beda gitu? Sama minta foto juga. Iya, sama sih. Oh gitu. Terus setelah balik ke Indonesia ini kayak pertama kali disuguhin makanan apa kalau boleh tahu? Pecel? Oh, it was the soto. The soto. Oh, soto ayam. Soto ayam. Soto Kalau ayam. di Australia suka makan itu atau Ya suka aja. suka aja ya? Maksudnya sering atau enggak gitu? Sering. Sering ya tetap ya. Gimana rasanya sama aja atau enakan yang di sini? Ya enakan sini. Enakan yang di sini ya. Berbagi pengalaman kalau boleh Alivia selama di sini kemarin ngajar 1 minggu ya kurang lebih ya. Gimana rasanya, terus kemudian tanggapannya selama ini kayak ngeliat murid-muridnya gimana? Jadi pas kita datang di sini itu dari awal emang udah diajakin untuk ngeliatin proses gimana proses asramanya gimana, usia ngatainnya gitu kan. Dari awal kita ngeliat gini perannya, semua orang masing-masing, Iya. Dari staffnya, dari panitianya gitu, IT juga kita ngeliat. Jadi ya alhamdulillah kita, from the start kayak kita lihat semuanya, so motivated, just working hard gitu. Terus ya kita lihatnya itu jadi kayak lebih semangat gitu. Terus ya pas ngajarin asramanya juga Antusiasnya ya? antusiasnya itu wow banget gitu. Maksudnya respons yang kita dapat dari murid-murid tuh sangat antusias banget. It's okay, ngomong aja pakai bahasa Inggris gak apa-apa, di mix. Terus selama ngajar secara otomatis kan banyak banget yang suka nanya-nanya kan, Rifki sekarang nih, kira-kira dari semua pertanyaan itu ada nggak sih yang unik Ki, yang kayak ternyata di luar dari jalur yang kamu ngajar, atau mereka nanya apa gitu waktu sharing session mungkin, atau gimana? Kebanyakan sih mereka nanya tentang cara Kesana. kesana, cara belajar bahasa Inggris yang proper gimana, supaya bisa ngomong seperti orang yang natif, yang bahasa Inggris natif. Iya, jadi rata-rata sih pertanyaannya ya Seputar itu ya. nggak terlalu menceng kemana, paling nanyain suasana Australia gimana, jamaahnya gimana. Iya. Terus pada saat pertama kali dikabarin, masing-masing kan dikabarin dalam waktu yang bersamaan atau berbeda? Sama ya, berarti kalian saling kontak waktu setelah dikabarin itu kan. Jadi nggak first time ketemu di bandara kan? Nggak. Nah waktu itu kayak persiapan sebelum ke Indonesia, kalian sempet meet up dulu, ketemu dulu, atau ngebahas apa gitu nggak? Dari Asia? Group chat. Oh dari Just contact through group chat. Oh Yeah. gitu. Untuk Das sendiri persiapannya gimana Das? Ya sama, kita bikin grup chat terus chattingan gimana enaknya, siapa yang ngajar halaman ini. Terus keep in contact lah. Oh gitu. Sampai kita ketemu di bandara, terus ya sampai di sini. Jadi sampai pada saat pembagian tugas aja itu kalian koordinatorin sendiri ya, maksudnya kayak kamu yang bagian halaman ini sampai halaman ini gitu ya. Terus berbicara tentang tadi banyak banget yang nanya gimana caranya ke sana, mungkin gimana caranya natif, berbicara yang kayak bahasa Inggrisnya lancar banget gitu kan. Sebenarnya yang Rifki rasain sendiri selama berada di Australia untuk tetap berstatus jadi generus LDI itu ada kemudahan atau tantangan nggak yang Rifki rasain selama ini, mungkin dari kemudahannya dulu? Di sana sih alhamdulillah
orang-orangnya rata-rata mereka emang accepting lah, jadi nggak terlalu diskriminasi. Jadi contohnya ya saya sekolah di sana, kemudian saya mau Jumatan ya saya tinggal ngomong ke salah satu staffnya di sana, Pak saya ingin ruangan khusus untuk Jumatan gimana? Oh ya ini dikasih kuncinya, terus ini ada ruangan kosong. Jadi karena ya di sana udah lumayan banyak orang-orang Muslim ya, jadi ya alhamdulillah semuanya lancar, nggak ada yang nantang, nggak ada yang nyambutannya juga baik, asal kita sendiri baik, budi luhur ya insya Allah mereka juga ngerti lah. Oke, jadi dimanapun berada pokoknya budi luhur itu penting banget ya ternyata ya. Berbicara tentang budi luhur, selama di sana mungkin kalau laki-laki dan perempuan otomatis kan tantangannya beda ya. Untuk Alivia sendiri gimana? Maksudnya selama di sana kan harus terus memakai kerudung, terus ini berbeda mungkin sama teman-temannya, gimana selama ini? Jadi kalau menurut Alivia itu, kalau di sana emang udah apa ya, dari semuanya itu udah berusaha untuk lebih multicultural gitu kan. Jadinya untuk apa ya, beragama itu kalau misalnya di kota-kota besar itu masih nggak apa-apa, maksudnya malah didukung, difasilitasi gitu. Seperti kan kalau Mas Rifki kan kalau Jumatan itu dikasih tempat gitu kan, sama juga kalau misalnya kita di sekolah kalau harus sholat itu nggak apa-apa, dikasih waktu, dikasih tempat. Kalau tantangannya mungkin itu probably pergaulan, itu kata pergaulan ya, pergaulannya ya harus hati-hati, soalnya kan ya mereka di sana Western values gitu kan, jadi kita harus hati-hati gimana caranya kita menjaga agama kita, gimana biar kita nggak bisa ikut terpengaruh gitu. Paling itu yang cobaannya paling gede lah ya. Jadi menurut kamu dibandingin sama anak-anak di Indonesia kayak lebih berat mana kira-kira yang mungkin kamu bisa nilai untuk Asia? Karena selama ini merasa nyaman-nyaman aja di sana ya. Dipakai, nggak ada ngerasa sama sekali kayak kesulitan. No, God, I'm sorry, because my environment is, surrounded by a lot of Muslims, so it's pretty chill for me personally. Ternyata LDI ini sudah mengembang kemana-mana gitu, bahkan ke berbagai negara yang kita ketahui sekarang di Australia. Dan mereka-mereka yang ada di depan kita ini adalah delegasi-delegasi yang akhirnya kembali ke Indonesia. Dan komunitas LDI di Australia membentuk namanya komunitas AIDA, mewadahi semua diaspora dari kecil sampai yang tua-tua di sana juga semuanya benar-benar sama banget kayak di Indonesia. Jadi tergabung dalam satu organisasi dan kegiatan-kegiatannya banyak banget ya. Kalau misalnya boleh aku tanya ke Asia sendiri, selama 1 bulan itu ada kegiatan apa aja di sana? Okay, so weekly, Monday, Tuesday, Wednesday, ada the stuff fits for children from primary to high school. Monday to and then after tafits, there's also an extra session, ngaji session. Wait, can we use ngaji? Yeah, just ngaji session 7 to 9. Yeah. One day. Yeah, one day. So one day. And then Thursday, there's also another pengajian. Saturday, there's also another pengajian. That's time anyway, but like Full of pengajian. Karena kita lembaga dakwah kan. Kita ini kan mencetak dai ya kan. Makanya podcast kita Indonesia Juara karena LDI ini yang membentuk generasi muda yang pasti harus bisa mewujudkan Indonesia Juara ini. Makanya kita juaranya bisa kemana-mana gitu ya kan. Di Australia even every day is about mengaji, berarti udah sesuai jalur sama kita ya kan LDI ini gitu. Dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi meskipun kita ngaji tapi ternyata nggak menghambat sama mungkin cita-cita kita atau gimana di sana. Das sendiri gimana Das kayak menjalani kehidupan sehari-hari selain sebagai seorang yang mengajar, mungkin mengaji juga. Das sendiri kesibukannya sebagai apa kalau boleh tahu?
Sekarang saya masih kuliah namanya di sana TAFE atau apa sih namanya apa. Tapi ya harus benar-benar manage waktunya karena ada ngaji setiap minggu 3 kali seminggu bahkan lebih banyak. Terus ya kalau saya selalu sehari pagi sampai sore sekolah, sampai siang sekolah, terus pulang istirahat sejam 2 jam, terus kadang ngajar program tahfidz itu tiap minggu. Jadi Setiap minggu ya. harus manage waktunya. Harus bisa manajemen waktu dengan baik ya. Jadi ternyata teman-teman meskipun kayaknya mudah, ternyata tantangannya juga jauh lebih besar. Selama kemudian di sini ngajar, terus kangen nggak sama Australia? Kangen banget. Telepon nggak sih sama orang tua? Iya. Telepon, video call. Responnya orang tua gimana? Untuk Alivia? Well, pertama kali sih sebenarnya yang ngabarin bahwa Alicia bakal ke Indonesia itu nelpon bapak saya. Jadi bapak yang pertama tahu. Alicia lagi di kamar, lagi tidur sebenarnya. Terus habis itu dia bilang, ini loh, kamu nanti ke Gading ya? I was like, huh? Wah, oke. Yes, mereka happy aja. Terus mereka doain aja, kamu like take care, makan. Gimana ada say that? Ya. Harus jaga-jaga kesehatannya, banyak beneres. Terus di sana kalau ngaji bahasa Inggris Indonesia full English or mix? Campur ya? Kalau ya kebanyakan sih sekarang masih Indonesia, tapi akhir-akhir ini udah mulai ke bahasa Inggris, udah mulai ke bahasa Inggris, ya. Jadi karena anak-anak di sana istilahnya yang udah lahir di sana, dari kecil udah di sana, bahasa Indonesianya udah nggak ini lagi, nggak ada fasih lah ya, udah susah. Jadi mereka lebih ngertinya ke bahasa Inggris, ya kita ya memfasilitasi dan mulai mengajar dengan bahasa Inggris. Terus selama di sini di Indonesia kan sebelum berangkat ke sini kan kalian sudah merencanakan besok nih kayaknya aku ngajar ini pencapaian aku bakal sampai ke sini, kayak hasilnya tuh kayak gini. Ternyata setelah ngajar gimana Das? Maksudnya sesuai ekspektasi atau more than your expectation? Tanya di sini? Iya. Susah, sebelumnya belum, no expectation, aku cuma just nervous tapi juga excited. Tapi ya alhamdulillah lancar. Insya Allah targetnya tercapai. Kalau boleh tahu berapa banyak kalian ditargetin dari sini? Kita di sini dikasih target minimal hatam 1 juz. Alhamdulillah tercapai. Terus itu sistem ngajarnya kalian buka kelas kecil-kecil atau gantian satu orang gitu ngisi di general gitu gede gitu, kelas gede gimana itu? Ini satu kelas besar kita ganti-ganti, setiap session ganti. Jadi bukan kelas-kelas semuanya beda kelas, enggak. Jadi satu. Oke, selama mengajar karena kelasnya gede, ibarat kata kelas kecil aja tuh sulit ya kita untuk mengendalikan gitu. Nah ini Asia sendiri yang mungkin berbicara bahasa Indonesianya agak kesulitan, terus ketemu mereka yang secara antusiasnya kemarin kan yang ngaji ternyata banyak banget kan kayak gitu. Nah itu Asia sendiri gimana rasanya, terus butuh perjuangan khusus gak sih, kayak nervous banget atau gimana? Mungkin just a language barrier, karena like you think, oh, will they understand you or not? But yeah, it looks like they can understand. Misalnya kalau nggak ngerti ya, after the session mereka come to us terus tanya, tadi ini maksudnya apa gitu. Benar. Oh berarti mereka ini ya benar-benar aktif banget ya untuk nanya gitu. Tapi selama kalian ngajar gitu, ada nggak translator khusus atau nggak ada? Jadi begitu mereka bingung, kalian bingung, ngangong-ngangong sama-sama gitu, nggak ngerti kan? Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ya kan, karena nanti kan pasti ada waktu di mana kayak kita kan kalau ngajar kan ngelihat anak tuh kan kita lihat matanya mereka kan, kayak we know they understand or not gitu loh.
tapi pada saat mereka nggak paham, tapi kita juga kayak apa ya gitu. Ada kan, ada waktu yang kayak gitu nggak untuk siapa namanya Rifki, ada nggak kayak gitu? Iya, sering. Iya. Gimana? Ada merasa ketakutan atau merasa kayak aku gagal nih, kayaknya nggak bisa nyampein sampai selesai? Ya emang it was a challenge karena ya kita ngerti bahasa Inggris yang kita pakai di Australia nggak sama dengan bahasa Inggris yang dipakai di sini, Gitu. terutama dalam rangka pengajian. Jadi ya awal-awal asrama ya kita lihat bagaimana penangkapan mereka, terus ya lama-lama ya kita adaptasi lah cara kita nyampein. Betul. Ya kita kan soalnya kita juga tayangin ininya apa kata perkataannya itu yang arahnya di layar. Oh gitu. Jadi biar mereka bisa dengerin dan ngelihat juga cara nulisnya gimana. Tapi itu nggak ada bahasa Indonesianya ya? Nggak ada. Ya cuman bahasa Inggris doang. Ya. Jadi kita adaptasi. Pada akhirnya setelah tugas ini selesai, gitu ya, Das, gimana rasanya Das? Iya happy banget. Happy banget. Happy banget, kayaknya happy banget. Kayaknya Das habis melepas beban yang berat banget gitu loh Das. Ya. Seumpama suatu hari nanti kemudian dapat invitation lagi buat ngajar ke sini, mau nggak? Gitu Das, untuk Das sendiri. Mau bayarnya lumayan. Iya, ngejok sih ini ya teman-teman. Ya, awalnya takut, kayak nervous, gading, kayak Kayak waktu itu pembelajarannya remaja LDI nggak sih kalau di Gading menurut kamu ya kan? Kenapa? Kayak pusat pembelajarannya remaja LDI banget. iya, tadi ya takut, tapi selesai, alhamdulillah good experience lah. Good experience ya. Apa? Member MTI juga iseng. Terus sebelumnya pada tahu MTI berarti? Udah tahu. Sejak kapan taunya MTI? Udah lama. Udah lama. Kemarin waktu ngaji tuh pesertanya MTI semua atau ada yang peserta yang non MTI mungkin? Iya, alumni MTI. Alumni MTI juga ada ya. Setelah ngobrol sama mereka, gimana rasanya? Kayak berharap kayak ayo ke Australia gitu nggak? Lebih kayak gitu nggak sih untuk Rifki sendiri? Ya kita motivasi untuk datang ke Australia untuk ya meramaikan komunitas LDI di sana, ya supaya bisa berdakwah juga, siapa tahu nanti bisa amar ma'ruf dengan orang bule atau bagaimana. Kalau di sana sendiri yang jumlah orang natifnya yang ikut ngaji menjadi komunitas warga LDI ada nggak? Mati Australia. Banyak kan kalau orang yang bukan orang Indonesia yang Ada di sana ya warga negara. ya jadi warga negara sana yang menjadi warga LDI. Banyak kan orang Arab. Oh, Soalnya kan kalau di Australia itu banyak kultur itu kan. Ada orang bule, tapi ada juga orang Asia. English mix lah gitu. Tapi kebanyakan itu yang jadi warga LDI itu lebih orang Arab. oh di sana. Tapi ada juga beberapa orang natif Australia ini. Ada juga orang Jepang. Oh, jadi banyak ya, alhamdulillah. Artinya LDI di Australia cukup bisa diterima kalangan umum meskipun dia bukan orang Australia sendiri ya. Bagus ya berarti di sana ya. Alhamdulillah. Ini gimana pesannya untuk remaja-remaja yang ada di Indonesia terkait dengan kayak harus gimana bersikap sebagai remaja LDI seharusnya gitu. Dari teman-teman yang Australia sendiri mungkin Rifki. Pesan saya ya tetap stay humble. Like I always say, ya rendah hati, jangan merasa paling pol sendiri, karena yang seperti saya sampaikan kepada waktu penutupan kemarin ke
ke murid-murid asrama kemarin. Ya, kalau dari Indonesia bisa bahasa Inggris, bisa ngomong bahasa Inggris dengan pintar, itu dilihat lebih tinggi lah derajatnya. Orang-orang nanti melihat diangkat gitu. Jadi ya emang harus tulus hati, rendah hati. Ya, jangan kebawa dengan egois kita. Ya, kita paling baik, kita paling ini ya. Itu pesan saya. Iya. Sudah berakhir tes gimana? Okay. Okay. Yeah. So in life, anything that you want to do, anything you want to pursue, you have to keep working hard, keep semangat, and keep motivated for the sake of Allah. And then doa to Allah, and then you work really hard, and then inshallah, the result will be the most barakah. Amin ya rabbal. Terakhir quotes mungkin boleh dari Rifki. A quote in English, I would say, the quality of your life depends on the quality of your thoughts. Tepuk tangan dulu dong. Oke, Alivia. My quote is, Allah will never try his slaves with something they are not capable of facing. Tepuk tangan dulu boleh untuk Alivia. Asia, pressure-nya kerasa banget. And this is yours. Don't expect anything in return from someone, from somebody, except the community in the unlimited. So agree banget ya, karena jangan percaya sama siapapun, percaya cuman sama Allah tuh ya. Di tengah-tengah tadi kita ngomong nggak bahaya tah gitu ya. Pernah dengar selama di sini seminggu kedengeran nggak itu? Ada nggak yang ngomong-ngomong kayak gitu? Baru kemarin ya. Itu bahasa Inggrisnya apa sih? It's dangerous. Dangerous no? Ya, is dangerous or no? Dangerous, isn't it? Iya. Oke teman-teman, akhirnya kita udah selesai dan tentunya banyak banget experience yang dibagikan hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi sama teman-teman yang ada di depan ini ya. Thank you so much for Asia, Alivia, Rifki, Dash, for your time. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. And the last but not least, podcast Indonesia Juara, LDII untuk bangsa. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.